Calvin Verdonk mencetak gol pertamanya musim ini saat NEC Nijmegen menang 4-1 atas Fortuna Sittard pada Minggu, 19 Januari 2025. Kehadiran Vito van Kroijs sebagai sayap kiri membuat Verdonk lebih sering bermain di sektor tengah, layaknya peran nomor 10 dibanding sebagai fullback kiri. Ia merasa nyaman dengan peran ini karena memiliki kebebasan menyerang, menciptakan peluang, dan mencetak gol. Verdonk juga mengapresiasi kerjasama dengan Kodai Sano dan Koki Ogawa yang memudahkannya memainkan bola. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga konsistensi agar performa tim tetap stabil hingga akhir musim. NEC saat ini telah meraih 2 kemenangan di awal 2025. Venezia FC sedang menghadapi krisis di lini pertahanan akibat cedera pemain dan penurunan performa. Saat ini, Jay Ijes menjadi satu-satunya bek tengah yang tersedia setelah Michael Svoboda dipastikan absen hingga akhir musim, sementara Marin Sverko dan Giorgio Altare masih cedera. Antonio Candela juga tampil kurang maksimal karena menjadi incaran klub lain. Pelatih Eusebio Di Francesco meminta bantuan Direktur Olahraga Filippo Antonelli untuk segera mendatangkan bek baru di bursa transfer guna memperkuat pertahanan, terutama menjelang laga melawan Hellas Verona pada 28 Januari 2025. Ruben Amorim, manajer Manchester United, membuat pernyataan kontroversial dengan menyebut timnya sebagai yang terburuk dalam sejarah klub setelah kekalahan 3-1 dari Brighton di Old Trafford. Komentar ini menuai kritik dari Jamie Carragher yang menyebutnya aneh dan konyol karena dinilai dapat merusak kepercayaan diri skuad. Amorim sebelumnya menggantikan Erik ten Hag pada November dan United kini berada di posisi ke-13 klasemen Premier League dengan 6 kemenangan dari 15 pertandingan. Carragher menilai komentar tersebut tidak membantu dalam membangun motivasi pemain, terutama di tengah musim yang sudah sulit. Amorim berharap timnya bangkit saat menghadapi Rangers di Liga Eropa pada 24 Januari. Pernyataan kontroversial Amorim menimbulkan spekulasi bahwa ia sengaja memprovokasi pemecatan dirinya, sebagaimana dinyatakan oleh presenter beIN Sports Richard Keys. Keys menilai komentar Amorim melemahkan moral pemain dan memberikan keuntungan psikologis bagi tim lawan. Manchester United meminjamkan Antony ke Real Betis tanpa opsi permanen, dengan MU tetap menanggung sebagian besar gajinya. Kontrak peminjaman ini menyertakan klausul penalti bagi Real Betis jika Antony tidak dimainkan lebih dari 10 pertandingan, baik sebagai starter maupun sebagai pengganti. MU berharap Antony mendapatkan menit bermain untuk memulihkan performa dan meningkatkan daya tariknya di bursa transfer musim panas mendatang. Antony sebelumnya dibeli 100 juta euro pada 2022, namun gagal memenuhi ekspektasi dan musim ini hanya tampil 8 kali di Premier League dengan total 135 menit bermain. Carlo Ancelotti akan mundur sebagai pelatih Real Madrid pada akhir musim, dan Xabi Alonso, pelatih Bayer Leverkusen, disebut sebagai kandidat utama penggantinya. Alonso, yang pernah bermain 5 tahun di Madrid, dianggap cocok karena prestasinya membawa Leverkusen menuju gelar Bundesliga, menjuarai DFB Pokal, dan mencapai final Liga Eropa. Namun, Alonso menegaskan tidak akan membahas masa depannya selama musim berjalan dan fokus pada pertandingan melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Ia menyebut hubungannya dengan Madrid sebagai kenangan tak terlupakan. Eric Garcia, bek Barcelona, menjadi sorotan menjelang penutupan bursa transfer Januari 2025. Ia dilaporkan diminati Girona dan Como untuk kontrak permanen. Girona, tempat Garcia pernah dipinjamkan pada musim 2023/24, ingin memulangkannya setelah ia berkontribusi membawa mereka finish 4 besar La Liga. Sementara itu Como, di bawah pelatih Cesc Fabregas, bersedia membayar hingga 118 miliar rupiah untuk mendatangkannya. Barcelona mempertimbangkan penjualan Garcia untuk mengurangi beban gaji dan membuka ruang mendatangkan pemain baru seperti Marcus Rashford. Selain itu, masa depan Frenkie de Jong juga menjadi perhatian. Barcelona ingin memperpanjang kontraknya dengan pemotongan gaji, tetapi negosiasi belum menunjukkan kemajuan. Jika de Jong bertahan hingga kontraknya habis pada 2026, klub berpotensi mengalami kerugian finansial besar. De Jong sebelumnya dikabarkan sebagai bagian dari rencana Barcelona untuk mendanai transfer Jamal Musiala. Bek muda Brasil, Vitor Reis, resmi bergabung dengan Manchester City dari Palmeiras dengan nilai transfer 35 juta euro. Pemain berusia 19 tahun ini menandatangani kontrak 4,5 tahun untuk memperkuat lini belakang City yang sedang rapuh setelah kebobolan 29 gol dalam 20 pertandingan Liga Primer Inggris musim ini. Sebelumnya City juga merekrut bek Uzbekistan, Abdukodir Husanov. Reis, yang dijuluki The Next Marquinhos, memecahkan rekor sebagai bek termahal Brasil, melampaui Lucas Beraldo, 20 juta euro. Dalam pernyataannya, Reis mengaku senang bisa bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola dan berharap meraih trofi bersama City. Tottenham Hotspur tengah mengalami musim sulit dengan serangkaian hasil buruk, termasuk 6 laga tanpa kemenangan.
Manajer Ange Postecoglou dikritik oleh sejumlah pemain terkait metode latihan intensifnya yang disebut berkontribusi pada tingginya angka cedera di skuad. Saat ini, Spurs berada di posisi ke-15 Liga Inggris, meski masih bertahan di Liga Eropa, Piala FA, dan hampir mencapai final Carabao Cup. Beberapa pemain juga merasa frustrasi dengan kebijakan seperti menginap di hotel sebelum pertandingan, terlepas dari lokasi. Meski tekanan meningkat, bos klub Daniel Levy belum memutuskan pemecatan Postecoglou, mengingat kurangnya kandidat pengganti yang tersedia. Liverpool dikabarkan berencana melepas Darwin Núñez meski ia mencetak 2 gol penentu kemenangan melawan Brentford. Di bawah manajer Arne Slot, Núñez jarang mendapatkan waktu bermain reguler karena formasi yang mengutamakan Diogo Jota dan Luis Diaz. Situasi ini membuka kemungkinan transfer Núñez ke Arab Saudi. Liverpool kini dikaitkan dengan Stefanos Tsimas, striker muda Yunani yang tampil gemilang di Bundesliga 2 bersama Nuremberg dengan mencetak 7 gol dalam 13 pertandingan. Klub ini bersaing dengan Eintracht Frankfurt, Roma, Inter Milan, dan Juventus untuk mendapatkan jasa pemain bernilai sekitar 25 juta euro tersebut. Strategi transfer Liverpool juga difokuskan pada investasi jangka panjang, termasuk perpanjangan kontrak pemain kunci seperti Mohamed Salah dan Virgil van Dijk, sembari mencari pengganti mereka untuk memastikan transisi yang mulus. Chelsea dikabarkan siap membajak Dusan Vlahovic, pemain incaran Arsenal yang diincar untuk menggantikan Gabriel Jesus yang cedera ACL. Cedera Gabriel dan absennya Bukayo Saka membuat lini depan Arsenal kekurangan opsi, sehingga mereka kembali mempertimbangkan Vlahovic sebagai solusi. Sebelumnya, Arsenal sudah mencoba mendatangkan striker Serbia itu dari Fiorentina pada Januari 2022. Namun Vlahovic memilih bergabung dengan Juventus. Kini, Juventus dikabarkan bersedia menjual Vlahovic jika ada tawaran yang tepat. Chelsea turut bersaing dalam perburuan Vlahovic yang musim lalu mencetak 18 gol di semua kompetisi. Namun, menurut laporan The Times, Vlahovic bukan prioritas utama Arsenal, meskipun mereka sangat membutuhkan penyerang tambahan.